Assalamualaikum. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya baik anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, Ustaz akan absen satu persatu. Silakan didengarkan namanya. Afsar Bunta, Alfan Alfijahri, Basu Muhammad Wahyu, Dihya bin Isman, Farhan Ilman, Khairun, Muhammad Fadil Muslim, Muhammad Zaki, Muhammad Saifullah, Muhammad Rizki Hidayat. Oke baik, anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk materi pada hari ini, ada yang masih mengingat materi sebelumnya? Ya silahkan. Materi sebelumnya berpikir kritis. Iya, terima kasih. Jadi materi sebelumnya yakni berpikir kritis. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita masuk pada materi bab 2 terkait tentang cabang iman, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Nah, ini ada 4 sub pokok pada cabang iman ini. Kemudian anakku sekalian yang berbahagia, ini ada tujuan pembelajaran, ada 3. Saya harap Muhammad Zaki Mubarak bisa bacakan. Silakan nak. Satu, menjelaskan cabang-cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. 2. Menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. 3. Mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. 4. Menerapkan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan cabang-cabang iman. Jadi nanti dijelaskan apa itu memenuhi janji, apa itu mensyukuri nikmat, apa itu memelihara lisan, dan apa itu menutup aib orang lain. Nah, itu dijelaskan. Kemudian setelah itu kita menganalisis cabang iman. Dianalisis ini, apa itu memenuhi janji, bagaimana itu mensyukuri nikmat, bagaimana itu memelihara lisan, bagaimana itu menutup aib orang lain. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, yakni tentang mempresentasikan. Jadi kita nanti maju ke depan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nanti ada studi kasus yang akan Ustadz berikan kepada kita semua. Kemudian yang tak kalah penting adalah setelah kita menjelaskan, nanti dipaham penjelasannya, kemudian setelah menganalisis, mempresentasikan, maka menerapkan sikap tanggung jawab. Nah, kita harus menerapkan sikap tanggung jawab terkait tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Inilah 4 ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dipaham? Oke, terima kasih. Kemudian anakku sekalian yang berbahagia,
peta konsep. Iya, jadi 4 ini memenuhi janji, mensyukur nikmat, menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian memenuhi janji. Iya. Jadi salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Iya. Tidak bale-bale. Apa yang dia janjikan kepada temannya. Contoh, saya akan berikan kamu hadiah, atau saya belikan minuman atau semacamnya. Maka tentu kita harus penuhi itu. Kita harus realisasikan. Ya, jangan kita janji orang lain, nah tidak kita penuhi. Dan ini menjadi bagian dari akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Maka seharusnya kita menghiasi pribadi setiap orang-orang yang beriman. Jadi kita harus berjanji, berjanji dan harus ditepati. Ya, ada di sini yang sering berjanji ditepati atau ada juga yang ingkar? Ada? Tidak ada Ji? Iya, tidak ada ya. Saya harap jangan. Kita berjanji, maka betul-betul kita penuhi atau realisasikan. Oke. Baik anak sekalian, yang kedua yakni janji terbagi menjadi 2. Apa yang pertama? Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji kepada manusia. Apa janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Beribadah kepadanya. Iya. Jadi barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap janji kepada Allah karena mungkin dia malas-malasan atau karena dia tidak suka, iya, atau malaslah betul terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terkait tentang salatnya, terkait tentang apa? Puasa, terkait tentang zakat, sedekah, maka harus kita perbaiki. Iya, harus kita perbaiki janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji kepada sesama manusia. Apa janji kita biasa? Banyaklah. Iya, mungkin spontan kita ucapkan. Saya janji ki seperti ini. Saya janji ki ini. Saya kasih ki nanti buku. Saya kasih ki pulpen. Ternyata setelah dia ada hal-hal yang membuat mereka tidak baku omong, biasa dia minta itu. Nah, pernah kasih ki ini, kasih kembali itu barangku. Nah, jangan ya, jangan diharap, jangan. Maka inilah balasan orang-orang yang memenuhi janji. Ya, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 76, ada juga dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. Kemudian ada juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12. Ini beberapa janji mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Apa itu muttaqin? Apa? Orang-orang yang bertakwa. Apalagi menjadi sebab datangnya keberhasilan. Saya rasa semua di sini mau berhasil, ya? Mau? Apa syaratnya atau apa? Maka kita harus memenuhi janji. Dipaham sampai di sini, tak? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua terkait tentang mensyukuri nikmat. Ya, ada yang bisa bacakan? Ananda Sifullah bisa bacakan pengertian dari mensyukuri nikmat? Silakan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah, kebaikan dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh khotib atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Oke, terima kasih. Iya, jadi ada 2, syukur dan nikmat. Nah, kita harus selalu bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat. Apakah
Jikalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cobaan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Bersabar, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Dan salah satu tanda syukur ada yang sujud syukur, ya. Pernah lihat sujud syukur atau dengan itu mereka bersyukur lebih memberikan sedekah kepada orang lain. Oke, dipaham sampai di sini, nak? Paham? Oke, baik. Ya, tentang ayat yang berkaitan tentang bersyukur ini terdapat Quran surah Ibrahim, ya, ayat 7. Ada yang bisa bacakan? Ya, silakan. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Masya Allah. Jelas ayatnya? Jelas. Iya, Masya Allah. Jadi bagaimana sesungguhnya kita harus bersyukur. Ya, jika kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah apa? Menambah nikmat kepada kita. Tetapi jika kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangatlah keras. Iya. Dipaham sampai di sini anakku sekalian? Oke, baik. Keuntungan menjadi orang-orang yang bersyukur, yang pertama jauh lebih produktif. Iya, jauh lebih produktif itu saat menghadapi problem maka dia bersyukur masih ada peluang untuk memanfaatkan yang lainnya. Kemudian lebih bahagia dan optimis, dan yang kemudian adalah manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, ya. Dipaham sampai di sini? Kemudian memelihara lisan. Ya, memelihara lisan adalah menjaga agar ucapan kita tetap baik. Jangan ucapkan kata-kata kotor, ucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak betul, bergosip dan sebagainya. Jangan. Tapi bagaimana lisan kita selalu gunakan dalam hal-hal kebaikan. Kita sampaikan ilmu, kita sampaikan perkataan-perkataan yang baik kepada teman-teman kita. Panggil dengan nama-nama yang baik, panggil dengan sebutan-sebutan yang baik. Maka jika kita tidak mengetahui sesuatu anak sekalian, maka lebih baik kita diam. Iya. Kecuali ada hal-hal yang mau kita sampaikan, kebaikan-kebaikan, maka silakan kita untuk berbicara. Oke, dipaham sampai di sini? Paham? Oke. Jadi lisan itu antara fitnah, ghibah dan buhtan, yaitu. Jadi bagaimana ini? Jangan ki menggibah, jangan ki memfitnah orang lain, ya. Gunakan lisan kita dalam hal-hal kebaikan. Kalau tidak perlu, maka diam saja, itu lebih baik bagi kita. Jangan sampai kita berbicara bisa mengganggu atau menyakiti hati orang lain. Anakku sekalian yang berbahagia, kemudian adalah menutup aib orang lain. Kita semua pasti mempunyai aib, ya. Oke? Sepakat? Iya, kita mempunyai kesalahan. Kita mempunyai tingkah laku yang tidak baik. Namun bagaimana kita menutupnya? Aib tentang teman-teman kita, keburukan teman-teman kita, jangan kita cerita ke sana kemari. Cukup kita yang tahu kalau kita mengetahui keburukan-keburukan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita. Oke? Paham? Karena Allah saja anakku sekalian, Allah begitu banyak ya aib-aib kita, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup aib kita, apalagi sesama teman-teman kita. Oke? Baik anak sekalian, kemudian hikmah dari menutup aib orang lain ada beberapa, di antaranya menjaga kehormatan dan martabat. Kita menjaga kehormatan dan martabat dari saudara-saudara kita. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan dan memelihara kesatuan dan persatuan, ya. Ini semua hikmah-hikmah dari menutup aib orang lain. Dipaham sampai di sini, anak sekalian?
Dipaham? Oke. Kemudian anak sekalian, kita tiba pada pembagian kelompok. Jadi pada hari ini Ustadz akan bagi ke dalam 4 kelompok. Ya, di mana nanti Ustadz akan berikan ya studi kasus. Ada kasus yang Ustadz akan bacakan nanti. Terus silahkan dicari solusinya dari permasalahan-permasalahan itu. Kemudian satu orang perwakilan dari teman kelompok kita untuk memaparkan di depan kelas. Dipaham? Oke, saya akan bacakan nama kelompoknya, kemudian silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Kelompok pertama, Afsar Bunta, Alfan Alfisyahri, Baso Muhammad Wahyu, Dihya dan Farhan. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Khairul Ikhwan, Muhammad Fadil Muslim, Muhammad Zaki, Muhammad Saifullah dan Muhammad Zikram. Kelompok 3, Muhammad Rizki Hidayat, Muhammad Salman, Muhammad Fatur, Muhammad Khairun dan Muhammad Nazril. Kemudian kelompok 4, Muhammad Zaki Mubarak, Rio Fajar Ikma, Rizki Fatur Rahman dan Tirta Nur Hikmah. Silahkan kumpul dengan teman kelompoknya. Ya, silakan, silakan. Oke, baik. Jadi kelompok 1 tugasnya bagaimana sikap memenuhi janji dapat membantu siswa tersebut memperbaiki kepercayaannya. Kemudian yang kedua atau kelompok 2, bagaimana seharusnya siswa tersebut mensyukur nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian untuk kelompok 3, apa yang bisa dilakukan untuk memelihara lisan dan menghentikan penyebaran gosip. Dan yang keempat atau kelompok 4, mengapa penting untuk menutup aib orang lain dalam situasi tersebut. Oke, silakan dikerjakan, Nak. Ya, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap-siap kelompok 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah sikap memenuhi janji dapat membantu siswa tersebut memperbaiki kepercayaannya? Sikap memenuhi janji dapat membantu siswa tersebut memperbaiki kepercayaannya dengan beberapa langkah konkret seperti berikut. Yang pertama, menepati janji secara konsisten. Tindakan nyata, siswa harus mulai dengan benar-benar menepati janji untuk datang tepat waktu. Dengan melakukan ini secara konsisten, walaupun hanya dalam periode waktu tertentu, dia akan mulai menunjukkan komitmennya. Misalnya, jika sebelumnya sering terlambat, siswa harus berusaha untuk bangun lebih pagi, menyiapkan segala sesuatunya di awal, dan mengatur waktu agar tidak terburu-buru. Yang kedua, mengevaluasi penyebab keterlambatan. Refleksi diri, siswa harus mencari tahu penyebab keterlambatannya dan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah karena bangun terlambat, kesiapan yang kurang, atau faktor lainnya? Dengan menemukan akar masalah dan mencari solusi, misalnya menyiapkan perlengkapan sekolah sehari sebelumnya, siswa menunjukkan usaha untuk memperbaiki dirinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang merasa tidak puas meskipun sudah mendapatkan nilai lebih baik daripada teman-teman
temannya perlu belajar untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. 1. Menerima pencapaian sebagai nikmat. Siswa perlu menyadari bahwa nilai yang lebih baik adalah sebuah nikmat yang patut disyukuri. Alih-alih terus membandingkan diri dengan orang lain, sebaiknya dia menghargai hasil yang telah diperoleh dan merasa bangga dengan usahanya sendiri. Setiap pencapaian adalah bukti bahwa dia sudah berusaha dengan baik. Yang kedua, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam hal ini, siswa bisa meluangkan waktu untuk berdoa atau merenung, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemampuan dan kesempatan yang diberikan untuk belajar dengan baik. Rasa syukur ini bisa berupa ucapan terima kasih atau kecerdasan yang dimiliki, kesempatan untuk bersekolah, dan juga dukungan yang didapat dari orang tua, guru, atau teman-temannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, kemudian kelompok 3, perwakilannya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan dari pertanyaan tersebut, hasil diskusi dari kelompok kami, jadi seorang siswa dengan sengaja menyebarkan gosip negatif tentang teman sekelasnya karena merasa iri. Hal ini menyebabkan keretakan atau kerusakan dalam hubungan pertemanan kelas. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk memelihara lisan dan menghentikan penyebaran gosip? Jawaban untuk memelihara lisan dan menghentikan penyebaran gosip, siswa tersebut bisa melakukan beberapa langkah konkret. Pertama, menahan diri untuk tidak mengucapkan hal negatif. Jadi pikirkan dahulu sebelum berbicara. Sebelum berbicara dengan orang lain, penting untuk berpikir apakah kata-kata yang akan diucapkan bermanfaat, membangun, atau justru merugikan orang lain. Jika tidak ada yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam. Menghindari kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Jika merasa marah atau iri terhadap seseorang, lebih baik menahan diri untuk tidak menyebarkan kata-kata negatif. Menyebarkan gosip hanya akan memperburuk keadaan dan menyakiti perasaan orang lain. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 3. Ya, kemudian kelompok 4, silakan perwakilannya. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan mengapa penting untuk menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain sangat penting karena beberapa alasan yang berkaitan dengan etika, empati, dan menjaga hubungan antar teman. Berikut adalah alasan mengapa hal tersebut penting. Yang pertama, menjaga kehormatan dan privasi teman. Hak untuk menjaga privasi. Setiap orang berhak atas privasinya. Dan dengan menutup aib teman, siswa tersebut menunjukkan rasa hormat terhadap privasi teman dan menjaga kehormatan mereka, mencegah rasa malu dan cemas. Jika rahasia pribadi tersebut disebarluaskan, teman yang bersangkutan mungkin merasa malu, cemas, atau bahkan terhina. Menghormati dan menutup aib teman akan meningkatkan mereka dari perasaan tersebut dan menjaga rasa aman dalam hubungan pertemanan. Mungkin sekian persentase saya. Terima kasih. Oke, beri aplaus kepada kelompok 4. Oke, insyaallah. Oke, baik anakku sekalian yang berbahagia. Jadi tadi presentasi kita dan alhamdulillah jawaban-jawaban dari setiap kelompok luar biasa. Sekali lagi beri aplaus kepada kita semua.
Oke, baik anakku sekalian yang berbahagia. Jadi kemudian kita akan merefleksi sedikit terkait tentang materi kita pada hari ini. Ustadz akan mengajukan 2 pertanyaan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini ada yang bisa menjawabnya, karena ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah memahami materi-materi yang telah kita sampaikan tadi, bahkan kita diskusikan. Jadi ada refleksi yang pertama anakku sekalian, silakan didengarkan. Bagaimana kita bisa menerapkan sikap memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jawabannya, tepati janji dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berjanji, baik itu hal kecil atau besar, usahakan untuk selalu menepatinya. Misalnya, jika berjanji untuk datang pada waktu tertentu, usahakan agar tidak terlambat. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari teman-teman kita, Masya Allah. Kemudian refleksi yang kedua untuk kita semua, silakan didengarkan baik-baik. Tulis 1 tindakan konkret atau nyata yang Anda akan lakukan mulai pekan depan sebagai upaya untuk menerapkan nilai-nilai di atas. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menetapkan pengingat atau alarm untuk surat janji atau komitmen yang saya buat, baik itu terhadap pekerjaan, teman atau keluarga. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Jadi anakku sekalian yang berbahagia, materi kita pada hari ini itu ada 4 item. Apa yang pertama? Memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Kemudian, menjaga lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Jadi Ustaz harap keempat poin penting ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga lisan kita, ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka mari kita syukuri bersama-sama. Kemudian anakku sekalian yang berbahagia, inilah beberapa item-item poin-poin yang bisa kita bahas pada hari ini. Ustaz harap bisa kita pahami, cermati, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tiba di akhir materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada kita semua atas perhatian dan partisipasinya. Oke? Untuk itu kami persilakan kepada ketua kelas untuk menutup kelasnya. Silakan. Baik. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.